Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hiperboloida. Nah, di sini hiperboloida itu ada dua macam, yaitu hiperboloida satu daun dan hiperboloida dua daun. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar dulu mengenai hiperboloida satu daun. Nah, bisa dilihat ini persamaannya. Karakteristik dari persamaan hiperboloida satu daun yaitu jika bisa kita lihat pada persamaan ini ya, dia berbentuk per ya, bentuk pecahan, jadi x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Di sini nilai a, b, c tidak sama dengan 0 ya, jadi ini harus ada nilainya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, maka nanti sumbu mayornya di sumbu z ya. Kenapa? Karena tanda negatifnya ada sebagai koefisien dari z kuadrat. Nah, di sini. Kemudian kita lihat selanjutnya, jika nanti ada persamaan hiperboloida x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat, berarti ini nanti adalah hiperboloida satu daun ya, di mana sumbu mayornya adalah sumbu y, yaitu sumbu atau di depan y kuadrat ya, atau koefisien y kuadrat ini negatif, maka sumbu mayornya adalah sumbu y. Begitu juga nanti jika di depan atau sebagai koefisien x kuadrat ini bernilai negatif, berarti nanti sumbu mayor sumbu x, sumbu mayornya adalah sumbu x ya, karena koefisien dari x kuadrat adalah negatif. Nah, sebenarnya gambar dari hiperboloida satu daun itu yang seperti apa? Nah, di sini bisa kita lihat. Ini adalah salah satu contoh dari hiperboloida satu daun ya, di mana ini bentuknya ada x kuadrat, ada y kuadrat, ada z kuadrat di sini. Bentuknya adalah ini negatifnya yaitu koefisien dari z kuadrat, maka sumbu mayornya ada di sumbu z. Nah, ini adalah sumbu mayornya. Nah, misalkan ada pertanyaan, Bu, tadi di persamaan umumnya kan ada A kuadrat plus B kuadrat, ini C kuadrat, nah ini kok tidak ada apa-apanya? Nah, kalau tidak ada apa-apanya ini berarti ini sama aja dengan S kuadrat per 1, Y kuadrat per 1, Z kuadrat per 1. Jadi A kuadratnya adalah 1, maka A-nya 1, B kuadratnya adalah 1 ya. Dan ini jangan lupa ada sama dengan 169 ya. Ini kita ibaratkan x kuadrat per 1, y kuadrat per 1, z kuadrat per 1. Kemudian agar ininya menjadi 1, berarti kedua ruas harus dibagi dengan 169. Jadi nanti menjadi x kuadrat per 169, y kuadrat per 169, min z kuadrat per 169 sama dengan 1. Nah, sama dengan persamaan ini ya. Jadi ruas kanannya harus sama dengan 1, jadi kedua ruas dibagi dengan 169. Gambarnya seperti ini. Ini adalah sumbu Z kuadratnya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk ini, tetapi pada GeoGebra sehingga bisa kita putar ya. Nah, ini tampilan utuhnya ya, hiperboloida satu daun. Sebenarnya kalau kita mengingat hiperboloida itu kan hiperbola, tapi dia sebagai benda padat ya di R3. Kalau di R2 kan namanya hiperbola. Kalau hiperbola, kemarin kalau kita mengingat, ini kan kalau pada sumbu hanya sumbu X dan Y ya, ini kan bentuk hiperbolanya. Nah, tetapi kalau pada bentuk R3 ini berupa benda padat. Kalau yang diarsir benda padatnya adalah yang di tengah ya, yang dibatasi oleh kurva lengkung ini, yang di tengah ini namanya adalah hiperboloida satu daun. Tetapi kalau nanti yang diarsir adalah benda padatnya adalah yang berupa lengkungan ini ya, ada dua ini, nanti namanya adalah hiperboloida dua daun. Jadi kalau hiperboloida satu daun adalah bagian padat pada hiperboloida yang berada di tengah kurva lengkungnya. Nah, ini misalkan kita mau geser, nah ini kelihatan ya, kelihatan dengan jelas ini untuk
gambarnya ya, ini sumbu X yang merah, sumbu Y, dan ini sumbu Z sebagai sumbu mayornya, seperti itu. Nah, di sini karakteristik dari hiperboloida satu daun itu seperti apa? Nah, di sini pada gambarnya ya, gambar hiperboloida merupakan satu kesatuan atau tidak ada bagian terpisah ya, maksudnya seperti ini. Pada hiperboloida satu daun, ini kan gambarnya hanya sebuah satu kesatuan ya, tidak ada gambar, kemudian terpisah, kemudian ada gambar lagi, kan tidak ada. Ini hanya ada satu bagian gambar ya, ini adalah sebuah hiperboloida satu daun. Kemudian salah satu variabel yang berpangkat 2 memiliki tanda negatif. Ingat, pada hiperboloida satu daun hanya salah satu variabel. Jadi seperti ini. Kalau ini kan variabel Z saja, ini variabel Y saja, ini variabel X saja yang mempunyai koefisien negatif. Kemudian karakteristik lainnya yaitu variabel yang koefisiennya bilangan negatif, maka sumbu mayornya sejajar atau terletak pada sumbu tersebut. Contohnya misalkan ini ya, ada gambar ini. Ini yang negatif adalah koefisien dari Z kuadrat. Berarti otomatis sumbu mayornya adalah berada pada sumbu Z. Ya. Ini kalau dia pusatnya di 0,0,0 ya, misalkan pusatnya tidak di 0,0,0 berarti nanti sumbu mayornya adalah sejajar dengan sumbu Z ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tentang hiperboloida dua daun. Nah, di sini kalau hiperboloida dua daun, kalau tadi hiperboloida satu daun, itu kan berarti hanya ada satu sumbu atau satu variabel yang berpangkat 2 yang mempunyai koefisien negatif. Nah, di sini kalau hiperboloida dua daun berarti ada 2 buah variabel yang berbentuk kuadrat yang mempunyai koefisien negatif. Nah, di sini sebagai contoh adalah jika yang negatif, ini ada 2 ya, yaitu yang sebagai koefisien dari Y kuadrat dan koefisien dari Z kuadrat. Karena di sini negatif ya, berarti otomatis yang positif ini adalah sebagai sumbu mayornya. Jadi di sini kalau yang positif adalah X kuadrat, berarti nanti sumbu mayornya adalah sumbu X. Begitu juga nanti kalau misalkan yang negatif adalah X dan Y, X kuadrat dan Y kuadrat, dan Z kuadratnya positif, berarti nanti sumbu mayornya Z. Nah, misalkan yang negatif adalah X kuadrat dan Z kuadrat, maka nanti yang positif adalah Y kuadrat, sehingga sumbu mayornya di sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat contoh dari hiperboloida satu daun. Nah, bukan satu daun ya, ini dua daun. Hiperboloida dua daun. Ini adalah salah satu contoh. Kalau tadi bagian hiperbola yang satu daun, itu kan berarti yang tengah ini, yang berwarna putih ini, diarsir sebagai benda di R3 yang menjadi hiperboloida satu daun, yang putih ini. Tetapi kalau yang diarsir adalah yang dua bagian lengkung ini, ya, dua bagian di R3 yang lengkung ini namanya adalah hiperboloida dua daun. Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau yang satu daun berarti yang tengah ini yang putih diarsir sebagai bagian dari hiperboloida satu daun. Kalau hiperboloida dua daun adalah bagian yang berupa lengkungan ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, ada dua bagian. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari X kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan 169. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan yang tadi, tetapi ini kalau yang hiperboloida satu daun, di sini yang negatif hanya Z kuadrat, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua ini yang membedakan dengan persamaan yang pertama tadi adalah hanya di bagian tandanya di min Y kuadrat. Nah, di sini yang bertanda min ada dua, yaitu Y kuadrat dan Z kuadrat, sehingga bentuknya adalah hiperboloida dua daun ya, yang bagian kiri kanan. Berarti yang ini, yang tengah ini adalah hiperboloida satu daun, kemudian yang pinggir-pinggir ini ada dua buah ini
nanti akan menjadi hiperboloida 2 daun. Gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristiknya di sini. Pada gambar hiperboloida 2 daun, maka ada 2 bagian terpisah di sini ya, bagian 1 dan bagian 2. Beda halnya dengan tadi yang hiperboloida 1 daun, dia hanya satu bagian saja, yaitu yang bagian ini, yang bagian putih ini tadi. Kemudian salah satu variabel yang berpangkat 2 memiliki tanda positif dan 2 lainnya bertanda negatif ya. Ini hanya satu yang positif, lainnya negatif. Kemudian variabel yang koefisiennya bilangan positif, maka sumbu mayornya sejajar atau terletak pada sumbu tersebut. Nah, di sini yang bernilai positif koefisien dari S kuadrat. Jadi sumbu mayornya adalah sejajar atau bisa sama dengan sumbu X. Nah, sumbu X itu kan yang merah ini. Jadi ini adalah sebagai sumbu mayornya. Nah, sekarang selanjutnya selain hiperboloida 1 daun dan hiperboloida 2 daun, ada yang namanya hiperbolik paraboloida. Nah, hiperbolik paraboloida bentuknya seperti apa? Ya, karakteristiknya adalah ada salah satu variabel yang tidak berpangkat 2. Dan di sini ya S kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat. Jadi di sini bentuknya bisa bentuknya dalam bentuk pecahan di mana salah satunya bernilai negatif ya koefisiennya untuk yang berpangkat 2 dan terdapat salah satu variabel yang tidak berpangkat 2. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, coba ini saya akan berikan gambar yang lebih jelas. Nah, pada hiperbolik paraboloida, dia berupa lempengan yang membatasi hiperboloida. Ya, nah ini adalah lempengannya yang berwarna merah tua ya. Ini lempengan yang membatasi hiperboloidanya. Nah, jika saya putar, nah ini lempengannya. Kelihatan ya lempengannya ya. Nah, kalau gini kelihatan. Nah, ini kan ini kemudian ini dari sini kemudian melengkung ya seperti ini. Ini juga dari sini. Kemudian ini ada lipatan ini gara-gara melengkung ya, melengkung seperti ini. Jadi kalau kita coba kita putar. Oh, sorry. Coba kita putar. Nah, ini kalau dari atas seperti ini. Ya. Nah, ini lengkukannya, lengkuk, kemudian ini belokannya di sini. Nah, kelihatannya kalau dari sini kalau kelihatan. Nah, ini kemudian melengkuk ke sana. Ini juga dari sini melengkuk ke sini. Itu adalah hiperbolik paraboloida. Nah, di sini karakteristiknya yaitu gambar hiperbolik paraboloida merupakan 2 bagian lempengan yang terpisah ya. Ini bentuknya lempengan yang membatasi. Kemudian salah satu variabel ada yang tidak berpangkat 2. Nah, di sini yang tidak berpangkat 2 adalah yang Z. Kemudian variabel yang berpangkat 2, salah satu memiliki tanda positif dan salah satu bertanda negatif. Nah, di sini contohnya. Ini adalah yang tandanya negatif yaitu Y, kemudian yang tandanya positif adalah variabel X. Variabel yang koefisiennya positif, maka sumbu mayornya sejajar dan terletak pada sumbu tersebut. Nah, di sini yang bernilai positif adalah X kuadrat. Jadi sumbu X ini sebagai sumbu mayornya. Nah, kelihatannya dia sebagai sumbu mayornya. Nah, kemudian misalkan ada yang bertanya, Bu itu kan untuk definisinya itu kan ada pernya, kenapa ini enggak ada? Nah, bisa kita lihat di sini untuk sebelah kanan itu kan harus hanya ada variabel saja ya kan. Jadi 5-nya harus hilang. Kalau 5-nya harus hilang berarti ruas kanan harus bagi 5.
Kalau ruas kanan dibagi 5, berarti ruas kiri harus dibagi 5 juga. Jadi menjadi X kuadrat per 5 min Y kuadrat per 5 sama dengan Z. Jadi A kuadratnya 5, B kuadratnya 5. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh persamaan hiperboloida beserta gambarnya. Nah, bisa kita lihat di sini karakteristiknya, yaitu ada X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat hadir semua ya, ada semua. Kemudian ada salah satu tandanya negatif, berarti ini adalah pasti hiperboloida satu daun. Nah, dan sumbu mayornya di sumbu Z. Nah, gambarnya seperti ini, betul ya, ini sumbu Z sebagai sumbu mayornya. Kemudian yang kedua, nah sebelum kita melihat gambarnya, kita identifikasi dulu. X kuadrat ada, Y kuadrat ada, Z kuadrat ada, ya. Kalau ada embel-embelnya min 4X plus 6Y, berarti ini menandakan bahwa titik pusatnya tidak di 0,0,0 ya. Jadi, misalkan ini tidak ada pun, juga tidak ada masalah ya, tetap persamaan hiperboloida. Di sini muncul salah satu negatif ya, jadi ini pasti hiperboloida satu daun. Nah, gambarnya seperti ini. Di mana yang negatif ini adalah X kuadrat, jadi X-nya adalah sumbu mayor. Kemudian yang ketiga di sini X kuadrat, Y kuadrat hadir, Z-nya hanya Z saja, tidak ada Z kuadrat. Berarti otomatis ini adalah hiperbolik paraboloida. Nah, ini kalau penampakannya ini kita putar, nanti penampakannya akan kelihatan lempengannya ya. Kalau seperti ini tidak terlihat ya lempengannya ya, karena tertutup. Kemudian, oke, sudah seperti itu ya. Berarti misalkan nanti kok ada persamaan seperti ini, kemudian di sini negatif ya, misalkan ini negatif seperti ini, pasti dia adalah hiperboloida 2 daun. Nah, kalau ini kan tadi positif ya, jadi hiperboloida 1 daun. Baik, terima kasih atas perhatiannya.